Pendidikan kesehatan sangatlah penting untuk diperkenalkan dan dipahami, tak terkecuali pada anak. Nah, semua orang pasti memiliki impian untuk hidup sehat, dan setiap orang tua pun pasti menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, terbebas dari penyakit, sehingga dapat melakukan segala aktivitasnya tanpa hambatan apapun. Nah, perilaku hidup sehat anak itu terbentuk dari lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Anak hidup dalam lingkungan dengan berbagai benda dan alat yang ada di sekelilingnya. Ketika lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sekitar, mendukung untuk hidup sehat, maka anak akan terbentuk menjadi anak yang terbiasa untuk hidup sehat. Kemudian pertanyaan selanjutnya dimulai dari mana sih untuk menjaga kesehatan anak gitu. Nah, untuk menjaga kesehatan anak ini dapat dimulai dari pola hidup sehat, kemudian menjaga kebersihan, dan menjaga diri. Yang pertama, pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini diawali dari pemberian makanan yang sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dan juga menghindari makanan yang mungkin dapat memunculkan penyakit. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Biasanya di sekolah anak belajar kesehatan dan kebersihan ini dari guru dan teman sekolahnya, sedangkan di rumah mereka belajar dari orang tua, dari kakak, maupun dari pengasuhnya atau dari anggota keluarga lainnya. Ketika guru di sekolah atau orang tua di rumah melakukan atau membiasakan diri untuk hidup bersih dan teratur, dengan sendirinya anak akan meniru. Itu sebagaimana anak kan peniru yang ulung. Mereka akan melihat, kemudian mengikuti dan meniru apa yang orang-orang sekitar lakukan. Kemudian selain mengajarkan kepada anak bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan gitu, hal lain yang perlu diajarkan adalah menjaga diri, yaitu menjaga diri dari bahaya lingkungan yang mungkin muncul saat mereka berinteraksi. Berdasarkan ketiga poin tersebut, seyogyanya guru dapat menjelaskan bagaimana menjaga diri dari bahaya yang mungkin muncul dari lingkungan atau benda yang ada di sekitar anak. Kemudian mengajarkan kesehatan kepada anak mulai dari bagaimana menjaga kebersihan dan bahaya atau akibat jika tidak mau menjaga kebersihan. Berkaitan dengan kesehatan, kita juga perlu untuk melakukan pemantauan atau melihat sejauh mana tumbuh kembang anak. Hal ini akan membantu kita untuk mengetahui tingkat perkembangan anak sudah sesuai dengan perkembangannya kah ataukah belum gitu. Nah, untuk melakukan pemantauan ini dapat dilakukan yang pertama dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, berat badan ini merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jenis jaringan yang ada pada tubuh kita, seperti tulang, cairan tubuh, otot, dan lainnya. Melalui pengukuran berat badan ini, kita mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang anak, sudah seimbangkah ataukah belum. Sementara, tinggi badan juga menjadi sesuatu yang perlu untuk kita ukur. Kenapa? Karena normalnya ukuran tinggi badan pada masa pertumbuhan ini meningkat terus sampai tinggi maksimal dicapai. Kemudian yang kedua, pengukuran lingkar kepala. Nah, pengukuran lingkar kepala ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan otak, karena biasanya besaran tengkorak mengikuti perkembangan otak. Jika ada hambatan pada perkembangan tengkorak, maka perkembangan otaknya pun juga mengalami hambatan gitu.
beberapa cara yang dipakai untuk melakukan penilaian tumbuh kembang anak, yaitu pertama observasi. Observasi ini data tentang anak diperoleh melalui pengamatan secara langsung. Yang kedua, anamnesa. Nah, anamnesa ini ada yang dinamakan autoanamnesa dan ada yang dinamakan alloanamnesis. Nah, autoanamnesa adalah data diperoleh dari orang yang bersangkutan, sedangkan alloanamnesis itu data diperoleh dari orang lain yang mengetahui banyak tentang orang yang akan dicatat datanya. Nah, yang ketiga adalah tes-tes psikologis, di mana melalui tes-tes psikologis ini dapat diperoleh data tentang diri anak. Contohnya bisa melalui tes intelijensi untuk mengetahui perkembangan anak, kemudian tes motorik dan tes yang lainnya. Nah, biasanya tes-tes ini mempunyai aturan yang berpedoman pada usia anak. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain mengajarkan anak menjaga kebersihan dan kesehatan, hal lain yang perlu diajarkan adalah menjaga diri, yaitu menjaga diri dari bahaya yang mungkin muncul sebagai akibat dari kontak langsung dengan lingkungan. Nah, kita tahu bahwa anak usia dini merupakan masa di mana mereka mengalami proses pertumbuhan, baik pada fisik maupun pada sosialnya. Nah, anak usia dini ini belum memiliki koordinasi motorik yang baik dan mereka juga belum mengenal berbagai keadaan atau situasi yang ada, baik pada benda yang ada di sekitarnya maupun keadaan yang ada di sekitarnya. Yang seringkali karena ketidaktahuan mereka dan kurangnya koordinasi motorik mereka menyebabkan mereka mengalami insiden atau kecelakaan. Berikut beberapa penyebab kenapa sih anak usia dini gitu ya sering mengalami kecelakaan. Nah, yang pertama, karena mereka belum bisa membedakan atau memperkirakan tingkat ketinggian dan kerendahan dengan benar. Yang kedua, mereka suka memasukkan benda ke dalam mulut mereka. Nah, sebenarnya ketika mereka memasukkan benda ke dalam mulut mereka ini, itu adalah salah satu bentuk mereka mengenal lingkungannya. Mereka mengenal lingkungannya itu melalui panca indera. Nah, ketika bayi, anak mengenal lingkungan atau benda yang ada di sekitarnya ini dengan indera pengecap, yaitu memasukkan benda ke mulutnya. Hal ini ketika dibiarkan terus-menerus seringkali dilakukan sampai mereka masuk TK. Nah, bahaya yang muncul ketika mereka memasukkan benda ke mulut mereka adalah apabila benda tersebut beracun, bisa menyebabkan anak belum dapat mengenali atau membedakan benda atau bahan yang berbahaya dan tidak berbahaya. Anak seringkali belum menyadari bahwa benda yang ditemuinya meskipun tampak indah dan menarik, namun ternyata dapat membahayakan mereka. Seperti ketika mereka melihat lilin yang menyala, mereka melihat lilin yang menyala tersebut merupakan suatu hal yang menarik. Padahal ketika disentuh oleh tangannya secara langsung, api tersebut dapat melukai mereka. Jadi seringkali kecelakaan terjadi karena ketidaktahuan mereka. Kemudian yang selanjutnya, banyak bergerak, berlari, dan melompat. Nah, sebenarnya suka bergerak ini merupakan salah satu ciri anak yang sehat. Mereka terlihat riang, suka bergerak, mereka suka menari, berlari, dan melompat. Nah, akan tetapi ketika mereka bergerak, seringkali lupa akan lingkungan sekitarnya. Seperti ketika mereka ingin berlari, mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ketika di tempat yang ramai, ketika mereka ingin berlari, mereka berlari dan tidak jarang mengakibatkan mereka menubruk orang dan pada akhirnya anak tersebut terjatuh gitu. Nah, yang selanjutnya adalah keseimbangan tubuh belum sempurna. Nah, meskipun pada usia TK anak sudah dapat berjalan dan berlari, namun mereka masih memerlukan kemampuan mengatur otot dan keseimbangan tubuhnya, sehingga mereka harus mengontrol, terus belajar mengontrol dan memperhitungkan keseimbangan fisik gitu. Kemudian yang keenam, mereka suka meniru perbuatan orang lain.
Kita tahu bahwa anak adalah peniru yang ulung. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat, baik dari sikap, tindakan, atau kebiasaan yang dilakukan orang dewasa. Nah, namun dalam hal ini, sebenarnya memang tidak semua yang dilakukan oleh orang dewasa bisa dilakukan oleh anak, gitu. Seperti mengangkat beban berat. Nah, anak yang meniru dapat mengalami kecelakaan, misal karena beban terlalu berat, gitu. Mereka tangannya akan terkilir dan bisa juga mengakibatkan terjatuh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, rasa ingin tahu dan suka memegang suatu benda yang terjangkau. Anak pada umumnya memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan rasa yang ingin tahu yang tinggi ini sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk anak dalam mengenal lingkungannya. Jadi untuk menjawab rasa penasaran atau rasa ingin tahunya, anak suka memegang benda yang terlihat dan berada dekat dengan dirinya, seperti melihat lubang aliran listrik. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya, ia memegangnya, padahal itu membahayakan dirinya. Setelah kita mengetahui beberapa penyebab yang mengakibatkan kecelakaan pada anak, berikut kecelakaan yang sering terjadi pada anak. Yang pertama, terjatuh. Terjatuh ini dapat menyebabkan memar, menjol, pingsan, muntah, bahkan sampai keluar darah. Nah, tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah jika memar dan benjol, dikompres dengan air dingin. Sedangkan jika pingsan, muntah, dan keluar darah, harus segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, yang kedua ini keracunan. Nah, keracunan ini dapat menimbulkan akibat yang serius pada anak, bahkan sampai menyebabkan kematian anak. Anak yang mengalami keracunan berat, mereka akan sampai kejang-kejang, lemas, muka terlihat pucat, pingsan, bahkan sampai mulut mereka berbusa. Nah, tindakan pertama yang bisa dilakukan adalah berikan banyak air putih, kemudian segera bawa ke dokter. Yang keempat adalah kemasukan benda asing. Anak-anak sering memasukkan berbagai benda ke dalam mulutnya. Apabila tidak hati-hati, benda ini bisa saja tertelan. Nah, ketika mereka memasukkan benda asing seperti ke telinga, ke telinga mengakibatkan luka, pendarahan, bahkan sampai gangguan pendengaran. Nah, ketika mereka memasukkan benda asing ke saluran pernapasan, itu mengakibatkan kesulitan bernapas dan sesak. Kemudian yang keempat, terbakar. Nah, terbakar ini mengakibatkan rasa panas, kemudian nyeri, warna kemerahan pada kulit, dan pembengkakan, bahkan bisa sampai kulit melepuh. Nah, tindakan pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah dinginkan bagian tubuh yang terkena dengan menyiram air bersih yang dingin dan mengalir. Kemudian oles dengan salep luka bakar, kemudian tutup dengan kain kasa yang steril. Dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk ditindaklanjuti.